Halo teman-teman, Assalamualaikum semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik semua ya. Tanpa berlama-lama, saya Adelia Diah Ayu Lestari di sini ingin menyampaikan materi tentang behavioristik. Behavioristik berasal dari bahasa Jerman, yaitu behavior, yang mempunyai arti perilaku. Sedangkan secara istilah behavioristik ialah suatu teori yang mempelajari perilaku manusia dan hewan yang mana dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Jadi dapat didefinisikan bahwasanya teori behavioristik ini merupakan sebuah teori belajar yang mengkaji tentang suatu perubahan pada perilaku manusia dan juga hewan. Yang mana juga hal ini dapat diamati, diukur, dan dinilai secara nyata. Dan juga teori behavioristik ini berpendapat bahwasanya suatu perubahan tingkah laku dipelajari melalui suatu proses interaksi antara individu dan juga lingkungan. Dan teori ini didasari dengan adanya stimulus dan juga respon. Nah, stimulus ini dipengaruhi oleh pengaruh eksternal, sedangkan respon ini adalah hasil yang didapat dari adanya stimulus. Dan kalian tahu bahwasanya teori behavioristik ini dikemukakan oleh beberapa para ahli. Nah, diantaranya itu ada Thorndike, Skinner, Ivan Pavlov, Watson, Albert, dan Edwin. Nah, beliau ini adalah para tokoh yang mengembangkan teori behavioristik. Nah, selanjutnya ialah cara mengimplementasikan teori behavioristik, yaitu dengan melibatkan suatu penetapan. Seperti apa? Seperti yang pertama, penetapan pembelajaran yang spesifik, atau suatu proses pembelajaran yang menghasilkan suatu hasil yang jelas. Lalu yang kedua adalah penerapan penguatan suatu hal yang positif. Nah, di mana penerapan ini bertujuan untuk merangsang perilaku yang positif sesuai dengan yang diinginkan. Lalu yang ketiga adalah penetapan modeling, di mana penetapan ini adalah suatu pemodelan perilaku yang dilakukan oleh seorang guru atau seseorang sebagai contoh yang positif. Lalu yang keempat adalah memberikan latihan berulang. Nah, hal ini bertujuan untuk memperkuat suatu respon yang didapat. Nah, dengan latihan berulang, maka respon yang diinginkan itu tercapai. Lalu yang terakhir adalah memberikan umpan balik yang jelas terkait dengan perilaku siswa. Nah, dengan memberikan umpan balik seperti ini, mereka akan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, dengan memantau dan mengevaluasi dengan teratur akan penetapan tersebut, maka hal tersebut akan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung akan perkembangan perilaku seseorang atau anak didik. Jadi, dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir, saya menyimpulkan materi tersebut dalam 3 poin. Kesimpulan pada poin pertama yaitu behavioristik berorientasi pada hasil yang didapat, diukur, diamati, dan dinilai secara konkret. Lalu yang kedua adalah menerapkan penetapan. Nah, itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Apalagi pada penetapan pengulangan dan juga latihan, di mana dengan hal tersebut akan menciptakan kebiasaan. Yang terakhir adalah hasil yang diperoleh, di mana hal ini sesuai dengan apa yang diinginkan pada suatu penguatan positif. Terima kasih semua. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami dan juga semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you teman-teman. Assalamualaikum. Bye-bye.